Kalau firman yang dimaksud di sini adalah ciptaan yang berasal dari firman, yes. Tapi kalau dikatakan firman di sini adalah kalam yang melekat pada diri Tuhan, itu no, itu salah. Mazmur 33 nomor 9. Coba saudara-saudara lirik dulu sedikit di sana. Mazmur 33 nomor 9, di situ sangat jelas dikatakan begini. Sebab Tuhan, sebab Theos berfirman, maka semuanya jadi. Dia Theos memberi perintah, maka semuanya ada. Yesus di mana di sini dia? Kita dudukkan, coba kita selipkan Yesus di sini. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Bisa enggak Yesus disisipkan di sini, anak Maria? Enggak bisa. Tapi yang disisipkan di sini adalah unsur yang mengadakan wujud Yesus ada di sini. Apa itu? Dia. Siapa dia? Theos. Yang berkata, hamillah Maria. Maka kemudian Maria hamil. Yang keluar dari kandungan Maria adalah ciptaan yang berasal dari firman. Kalimatuhu wa ruhullah. Nah, itu yang perlu dipahami. Kemudian terakhir dari saya, Saudara Demian. Yohanes 14 nomor 6. Kata Yesus kepada mereka, akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Jangan berhenti sampai di situ, anak bau. Teruskan dalilnya. Tidak seorang pun yang datang kepada Theos, Tuhan, kalau tidak melalui aku, Kurios. Jadi sang Kurios ini harus diteladani sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Theos. Tidak ada yang sampai kepada Theos tanpa melalui Yesus. Al-Quran menjelaskan dengan sangat rinci apa yang dikatakan oleh Al-Quran tentang beliau. Dia adalah utusan untuk Bani Israel. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li Bani Israel. Kamu tidak akan sampai kepada Theos, Tuhan, Yotepave, yang kemudian menamai dirinya yang maha suci lagi maha tinggi, kalau kamu tidak mengikuti ajaran Yesus melalui dia. Imani dia sebagai nabi untuk Bani Israel. Jangan kau imani sebagai jelmaan Tuhan. Itu kamu tidak mengikuti jalannya. Kamu mengikuti jalan Bapak yang datang belakangan, yaitu jalannya Bapak Paulus. Saya kira begitu ya adik Demian. Anda belum menjawab tadi Abraham memanggil Tuhannya dengan sebutan apa? Karena Abraham sudah memanggil dengan sebutan Yotevave. Sementara di dalam kitab Keluaran dikatakan Tuhan belum memperkenalkan nama pribadinya. Kalau Yotevave, yes, Abraham sudah memanggilnya. Lalu nama pribadi yang dimaksud Tuhan itu yang mana? Jangan Anda katakan Yesus. Yesus itu berasal dari kata Jeseus, ya. Kalau kita mau meneliti lebih jauh, dari mana sih orang Romawi ini membuat kitab suci, lalu kemudian menamakan nama nabi yang datang kepada penutur bahasa Ibrani, Aramaik dan sebutan bahasa Yunani? Ya, itu Anda bisa jawab sendiri. Demikian sementara dari saya, silakan. Iya, gini Bang Juma. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan Bang Juma, saya tanggapi dulu semua klaim dan juga argumen dari Bang Juma. Ketika Bang Juma menjelaskan tentang Alkitab ketuhanan Yesus, itu hanyalah sebuah argumen untuk menutupi ketuhanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang Juma menjelaskan Bible supaya bagaimana Allah ini Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh dibahas. Dari tadi saya sudah minta kepada Bang Juma, dari mana orang Quraisy itu mengenal kata Allah? Dari mana mereka mengenal? Kemudian dari bahasa apa kata Allah ini? Jadi kalau Bang Juma mengutip ayat-ayat Bible untuk menjelaskan ketuhanan Yesus Kristus, orang Kristen itu udah menjawab. Bang Rion juga dari tadi kan udah menjelaskan tentang keilahian bahwa dia ini adalah Sang Firman. Sang Firman yang keluar dari Bapa datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Di dalam pemahaman Islam pun Allah mempunyai kalam. Kalam nafsi bukanlah ciptaan, bukan makhluk. Jadi, Yesus ini adalah Sang Firman yang bukan ciptaan, bukan makhluk. Sang kalam nafsi ini yang kemudian menjadi manusia. Sang logos ini yang kemudian menjadi manusia. Jadi, kalau Bang Zuma menyampaikan bahwa Yesus bukan Tuhan dan sebagainya, dari nubuatan para nabi yang sudah saya tunjukkan dari Yesaya, kemudian Yeremia, semua para nabi bersaksi, Mesias itu adalah Raja. Mesias itu adalah Adonai. Mesias itu adalah Tuhan yang perkasa dan sebagainya.
Nah, orang Kristen hanyalah mengikuti atau mengimani apa yang sudah digenapi, apa yang sudah dijelaskan oleh para rasul. Yang paling pantas menjelaskan tentang Yesus Kristus adalah para rasul. Kenapa? Karena mereka yang hidup dengan Yesus, mereka yang diajarkan oleh Yesus, bukan Muhammad. Muhammad itu munculnya 600 tahun kemudian. Dia nggak tahu tentang Yesus, dia nggak pernah melihat Yesus, dia tidak pernah mendengarkan tentang Yesus. Dia itu munculnya di Arab Saudi. Yesus dan murid-muridnya itu adalah orang Yahudi, orang Israel. Para nabi pun mayoritas di dalam Islam adalah orang Yahudi. Jadi tidak mungkin yang paling lebih mengerti tentang Taurat itu orang Arab. Yang paling mengerti tentang Yesus, tentang Injil itu orang Arab. Atau tentang Mazmur, tentang Jabur, itu orang Arab. Itu mustahil gitu loh. Jadi para rasul dan juga para nabi sudah menjelaskan siapa ini Mesias. Misalkan Nabi Yesaya bernubuat, Mesias akan menebus dosa. Yesaya 53 ayat 10. Nah kemudian Yesus datang dan mengatakan, Markus 10 ayat 45, bahwa dia datang, dia menggenapi nubuatan itu sebagai penebusan dosa. Nah Muhammad datang kemudian dan membatalkan segala nubuatan-nubuatan itu. Yang kemudian dibuat alasan bahwa ini adalah wahyu dari Tuhan. Kalau wahyu dari Tuhan, tidak mungkin wahyu Tuhan itu saling bertentangan. Tuhan menurunkan wahyu kepada Musa, kemudian diturunkan lagi kepada Muhammad, dan wahyunya bertentangan. Ya kan? Tidak mungkin, mustahil. Musa mengatakan upah dosa adalah maut. Kejadian 2 ayat 17. Kemudian karena upah dosa itu adalah maut, makanya Mesias dijanjikan. Dan Mesias ini adalah ilahi. Kenapa? Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dosanya. Sehingga Tuhan mengutus firman-Nya untuk menyelamatkan manusia. Itu udah sering kali orang Kristen jelaskan. Jadi ketuhanan, tentang kemesiasan, orang Kristen itu cuma mengimani apa yang disampaikan oleh para nabi dan juga oleh Yesus. Sedangkan orang Islam tidak satu pun mengimani semuanya. Satu ayat nubuatan pun mereka tidak imani tentang Mesias. Kemudian tentang ajaran-ajaran para nabi, ajaran Yesus nggak ada. Malahan Muhammad memelintir ajaran Musa, kemudian menolak ajaran Yesus. Dan bukan itu saja, Muhammad pun merubah sejarah dan ajaran-ajaran para nabi. Contoh tentang sejarah, Musa mengatakan Adam diciptakan di bumi, Kejadian 2. Muhammad mengatakan bahwa Adam diciptakan di surga. Malaikat turun ke bumi, ambil tanah untuk menciptakan Adam dan Hawa di surga. Bagaimana Muhammad merubah sejarah-sejarah yang ada dalam Torah, di dalam Jabur, dan di dalam Injil. Segala sejarah dan ajaran para nabi itu dihapus. Jadi nggak mungkin Tuhan yang benar itu memelintir atau membawa ajaran yang berbeda gitu loh. Musa mengatakan hewan-hewan yang tidak bersisik di dalam laut itu adalah hewan-hewan yang najis kayak belut, ikan lele. Tapi orang Islam makan makanan jijik. Katanya dalam Islam sangat mementingkan hukum kesehatan. Tapi faktanya makanan yang diharamkan oleh Musa itu dihalalkan. Ya kan? Jadi mereka memelintir, dan juga apa yang diharamkan oleh Musa itu kemudian dihalalkan oleh Muhammad. Jadi apa yang harus kita percaya terhadap Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala? Makanya aku bilang, tunjukin satu dalil Musa pernah menyembah Allah. Tunjukin satu dalil Yesus pernah menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Yesus mengatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yesus mengatakan kasihilah musuhmu. Segala sesuatu yang Yesus ajarkan itu ditentang oleh Allah dan Muhammad. Jadi Bang Suma jangan kemudian suka memblinder ayat-ayat Alkitab gitu loh. Silakan Bang Rion. Oke. Ya, tadi luar biasa pernyataan teman-teman ya, gemeter. Sama dari tadi pernyataan mereka gemeter, baru-baru pernyataan-pernyataan yang baru saya dengar ini, saya jadi gemeter. Yohanes 1 ayat 1, Yesus bukan firman. Firman itu sama dengan Theos, dan firman itu telah menjadi daging. Apakah Theos itu adalah Logos? 1 Korintus 8 ayat 6. Theos itu ada satu. Apakah segala sesuatu dari Yesus? Tentu bukan. Nah itu kan kata Bang Zuma tadi kan, ini saya hanya mengketik sebisaku aja gitu kan. Karena kan sambil abang ngomong saya nulis. Saya bilang abang ini berarti habis baca Yohanes 1 ayat 1 ke toilet. Nggak dibaca sampai ayat 3-nya. Di ayat 3 kan dilihatin kan. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia segala sesuatu tidak terjadi. Makanya di ayat 3-nya inilah hidup kekal, bukan inilah Tuhan yang benar. Nggak kayak begitu. Sumber hidup kekal itu di mana Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia menjadi manusia, dan
melakukan karya penebusan. Seperti itu. Itu iman kami. Bukan iman kaleng-kaleng. Kami bisa bertanggung jawab. Mau muter gimana pun kalian. Saya tuh udah terbiasa mendebat-debat seperti ini. Pertanyaan-pertanyaan receh kalian kok. Apalagi tadi si siapa? Si Bang Hendy ini. Pak, 10 tahun lalu, 15 tahun yang lalu saya dapat pertanyaan kamu itu, Pak. Dulu saya gemeter, tapi sekarang saya seneng banget. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Yesus itu dilahirkan kok, dia kok bisa netek, bla 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 bla. Iya, memang dia datang jadi manusia kok. Gitu sekolah, memang sekolah, iya. Sama seperti kita. Dia seorang Yahudi, memang di umur 13 dia memang masuk ke Bait Allah untuk belajar Taurat. Sampai umur 29. Memang seperti itu. Seperti orang Yahudi, laksana orang Yahudi, bukan orang Batak. Jadi dia melakukan layaknya orang Yahudi, suku Yehuda. Seperti itu, Bang. Dan kami nggak pernah malu. Dia netek, iya. Netek, iya. Kemanusiaan Yesus benar-benar netek tuh. Iya. Tapi nggak ada tuh istilah netek. Yesus ngomong, kepadaku telah diberikan kitab Injil. Nggak ada tuh kayak Yesus gitu. Yesus nggak ngomong kayak gitu. Nggak pernah ada. Kalau netek bener, memang menetek. Neteknya gede atau enggak saya nggak ngomong. Saya nggak tahu itu. Bukan itu pembahasannya. Kalau menyusui jelas, namanya juga anak kecil, masa nggak disusuin? Pasti disusuin lah. Kan tapi kan cuman permasalahannya kan kalian cuma hanya melihat Yesus dari kemanusiaan tok. Kalian nggak ngelihat kepraeksistensian Yesus pada saat Yesus bilangin Yohanes 17 ayat 5, berikanlah kemuliaan telah kumiliki di dalam hadirmu sebelum dunia ini ada. Mana pernah kalian mau bahas itu? Nggak pernah. Kira-kira seperti itulah. Boleh dilanjutkan, silakan. Jadi kalau kemuliaan sebelum kemuliaan dunia ini, aku ada, kemuliaan yang ada di kehadiratmu sebelum dunia, itu dibaca di nomor 18 ya, nomor 18 atau nomor 14-nya ya. Ya, nomor 14. Kemuliaan yang ada pada Yesus itu adalah kemuliaan yang diberikan. Gagal di situ. Kemudian yang kedua, adik saya ini mengatakan bahwa antara theos dan logos itu tidak bisa dipisahkan. Barusan kita mendengarkan Yesus netek, Yesus sekolah. Itu bukti bahwa dia manusia katanya. Berarti dia bisa dengan yang maha tinggi, yang maha suci. Yesaya 57 nomor 15 dikatakan, indikasi kuatnya Tuhan pencipta langit itu adalah Wenisa Wekados. Dalam Islam, Subhanahu wa ta'ala. Mustahil yang maha suci itu jadi manusia netek. Mustahil. Mustahil kemudian yang maha tinggi itu kemudian rendah, dibunuh, dihinakan, dikutuk di atas tiang salib. Mustahil. Sementara sifat daripada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah Kiko Amar Remwanisa Soken en Wakodes. Maha tinggi, maha suci, Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Anda mengatakan tidak dipisahkan, buktinya dipisahkan. Adalah tidak mungkin pencipta langit dan bumi ini masuk di dalam rahim manusia, nggak mungkin. Adalah tidak mungkin pencipta langit dan bumi ini adalah yang mati di atas tiang salib, nggak mungkin. Oh, itu sisi kemanusiaannya. Berarti pisah kan? Pisah. Segala sesuatu yang terpisah dengan Tuhan itu bukan Tuhan. Yang dimaksud firman di situ adalah kalam, sifat yang melekat pada diri theos. Itu yang tidak mungkin terpisah dengan theos. Sifat theos tetap melekat pada theos. Segala sesuatu ada oleh dia. Apa yang ada oleh dia? Apa yang menyebabkan ada itu? Segala sesuatu itu. Ya firman yang melekat pada diri theos. Bukan firman yang kucuk. Minta netek. Bukan. Jadi sifat Allah itu, sifat Tuhan itu melekat pada diri Allah. Yang keluar dari mulut Allah itu ciptaan. Maria, aku ingin engkau hamil. Hamil. Jadi manusia dia. Masa aku ingin kau hamil, aku masuk ke rahimmu. Apa-apaan? Enggak begitu konsepnya. Tapi yang perlu disadari di sini adalah ketika dipahami Yerusalem itu sudah tutup buku. Tentang keselamatan, Tuhan sudah murka kepada Yerusalem. Saya tadi telah membacakan Yehezkiel 5 ya, teman-teman sekalian. Bagaimana Tuhan murka kepada mereka. Tapi kemudian muncul ajaran yang bermuara di Antioquia.
yang mengatakan Tuhan yang murka, Tuhan yang pencemburu, Tuhan yang meminta untuk Musa mengepung, membunuh, jangan membiarkan apapun, terus kemudian bunuh semua orang yang tidak bersunat, bunuh mereka yang kemudian makan babi dan seterusnya. Kucuk, tiba-tiba menjadi bayi, lalu menjadi Tuhan, lalu mati. Itu dari mana sumbernya? Dari Antioquia, yang kemudian dijadikan sebagai konsep yang dianut nenek moyang mereka Romawi dan Yunani sebagai kaidah baru atau ajaran baru. Resmilah dia menjadi agama kekaisaran. Nah, itu yang teman-teman harus pahami. Kemudian adik saya Demian, Anda menilai Al-Quran dengan menggunakan buku yang tak jelas. Kitab yang kamu pegang itu dari mana? Saya katakan kepada saudara ya, kitab yang saudara pegang itu, yang paling tertua itu, salinannya dalam bahasa Ibrani dan juga Septuaginta, itu dituliskan kemudian salinan tertua muncul di 150 tahun sebelum Masehi, atau diterjemahkan abad ketiga lah sebelum Masehi. Kemudian Codex Vaticanus atau Sinaiticus dalam Septuaginta ini, ya, bahasa Greek, itu jelas sekali fragmen yang didapatkan itu berasal dari abad keempat. Disatukan kemudian setelah abad keempat, dikumpulkan pada abad keempat, dan disinyalir itu berasal dari abad ketiga sebelum Masehi. Lalu kitabnya Nabi Musa mana? Mana kitabnya Nabi Musa? Itu dulu yang perlu Anda pahami. Kalau kita berbicara mengenai Pashitta, benar yang dikatakan oleh Ade tadi, bahwasanya itu bahasa Suryani itu abad kelima. Yang kita tanya ini, yang kitabnya Nabi Musa yang Anda gunakan menilai Al-Quran itu apa? Buku-buku yang gak jelas. Ya, manuskripnya pun yang paling tertua, kalau kita melihat dari Taurat Samaria, itu di abad ke-11. Baru manuskrip tertua yang bisa diteliti oleh para ilmuwan, nanti di abad ke-16. Itu yang Anda gunakan untuk menilai Al-Quran? Enggak dong. Jadi saudara saya ini, ketika saya tanya Abraham memanggil Tuhannya dengan sebutan apa, Anda nggak mampu kemudian menjawabnya. Anda memplesetkan. Di dalam Keluaran 6 nomor 3, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Theos yang maha kuasa. Tetapi tentang namaku Tuhan, Tuhan di sini apa? Tuhan di sini adalah Yod-Heh-Vah-Veh. Namaku Yod-Heh-Vah-Veh itu belum kunyatakan kepada Abraham. Tetapi faktanya di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan kemudian di dalam kitab Kejadian, Abraham memanggil Tuhannya Adonai Yod-Heh-Vah-Veh. Berarti nama Yehova Yod-Heh-Vah-Veh itu sudah dikenal oleh Abraham. Berarti nama Tuhan itu bukan Yod-Heh-Vah-Veh. Kenapa? Abraham sudah memanggil Tuhannya dengan sebutan itu. Padahal Keluaran 6 nomor 3, Tuhan belum memperkenalkan diri kepada, namanya belum diperkenalkan kepada Abraham. Nah, itu dulu. Lalu kemudian Anda mengatakan, oh, Al-Quran itu, umat Islam itu menyebut Tuhan mereka itu dengan Al-Lata wal Uzza. Bung, Al-Quran mengatakan afara'aitumul Lata wal Uzza. Bukan menyebut Allah. Bukan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Al-Lata wal Uzza ini mereka katakan sebagai anak Tuhan. Nah, dari mana kemudian keturunan Abraham Ismail ini menyebut kata Allah? Sehingga orang Kristen pun di sana sebelum Islam datang, Al-Quran datang sudah menyebut kata Allah. Itu dikarenakan karena Abraham menerima nama Tuhan dari Tuhannya. Maka keturunannya kemudian menyebut nama itu. Tetapi itu tidak tertera dalam kitab kami. Itu karena kitabmu tidak lagi berasal dari kitabnya Nabi Musa. Apa buktinya? Coba lihat. Semua orang yang datang setelah Rasulullah Muhammad SAW membawa Islam, apakah mereka ada diceritakan di kitab manapun bahwa mereka disunat? Sahabat-sahabatnya ada disunat? Nggak ada. Sahabatnya nggak ada diberitakan disunat. Pada saat dia masuk ke Islam, maka Abu Bakar disunat. Tidak ada itu. Kenapa? Mereka keturunan Ismail yang sudah bersunat semua. Artinya mereka adalah penganut ajaran Mila Abraham. Mereka sudah menganut ajaran itu dari nenek moyang mereka. Mereka tidak mungkin kemudian menerima suatu ajaran sementara sebagiannya itu dibuang.
Makanya Rasulullah Muhammad SAW itu datang, kemudian mengusir mereka, berhala-berhala mereka hancurkan. Lalu kemudian Rasul mengembalikan posisi Tuhannya Abraham dan posisi yang sebenarnya, bahwa dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Gitu loh. Nah, kalau Anda mengatakan tadi bahwasanya keturunan Ismail itu adalah penganut berhala, Anda harus bertanggung jawab terhadap kitabnya orang Yahudi yang masih ada dalam bentuk Peshitta. Di dalam Yesaya 60 nomor 7, nomor 9, di situ dikatakan, segala kambing domba Kedar akan terhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadamu. Masakan ia anak Ismail yang datang membawa binatang yang dianggap berhala ini datang mempersembahkan hewan untuk ibadah. Ini nubuatan, ini cerita, atau ini adalah nubuatan. Keturunan Ismail Kedar dan juga Nebayot akan datang membawa domba-domba jantan untuk ibadah. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Berarti keturunan Ismail ini masuk dalam prosesi ibadah yang diperintahkan oleh Tuhan. Kau tuduh dia sebagai penyembah berhala. Jangan kayak gitulah ya, belajar lagi sedikit supaya hidayah itu datang. Saya kira begitu dari saya, teman-teman. Terakhir 1 menit sebelum saya tutup. Ada pernyataan bahwa iblis itu yang kemudian merubah firman Tuhan. Saudaraku Demian, di dalam kitabnya orang Yahudi, kita harus jujur mengakui. 1 Raja-Raja 2 nomor 3, lakukan kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan ilahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan ketetapan mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuan yang tertulis di dalam kitab Nabi Musa. Orang Yahudi kudu wajib hukumnya mendudukkan perkara itu, Bung. Makanya umat Islam datang mengatakan Taurat itu padanya ada petunjuk, ada cahaya bagi Bani Israel. Kami tidak merubahnya. Aturan Tuhan, ketetapan Tuhan, perintah Tuhan, ketentuan Tuhan, Allah SWT itu berlaku bagi Bani Israel. Gak bisa kita rubah-rubah. Aturan Tuhan kepada Bani Israel harus berlaku. Makanya dikatakan dalam kitabnya Yosua 1 nomor 7, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu melalui hambaku Musa. Jadi orang Yahudi kudu wajib mengikuti ketetapan Tuhan bagi mereka. Makanya Tuhan mengatakan dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuk orang yang tidak menjalankan hukum Taurat. Yesus dalam Yohanes 7 nomor 49, terkutuklah orang yang tidak mengenal hukum Taurat. Sementara agama kalian melalui Paulus dikatakan bahwa hukum Taurat itu sampah, hukum Taurat itu sangat maut, hukum Taurat itu adalah hal yang kemudian membuat manusia itu terkutuk, sehingga harus ada yang mati terkutuk di atas tiang salib untuk membebaskan Kristen dari kutukan itu. Siapa sekarang yang merubah firman Tuhan? Efesus 2 nomor 15, Galatia 5 nomor 1, dan seterusnya. Roma 3 nomor 7 dan seterusnya. Siapa yang merubah firman Tuhan? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan firman hukum Taurat dan segala ketetapan yang ada di dalam. Ini siapa ini? Ini Paulus ini bapak apa ini yang mengajarkan kayak gini rubah-rubah firman Tuhan? Yesus mengatakan dalam Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Setitik dari hukum Taurat itu batal, lebih mudah langit dan bumi itu lenyap. Betapa susahnya hukum Taurat itu untuk dibatalkan. Setitik hukum Taurat sangat sulit untuk dibatalkan. Lebih mudah menghilangkan langit dan bumi. Saking sulitnya untuk menghilangkan hukum Taurat itu. Setitik pun. Tetapi apa kata Paulus, Bapak yang kamu imani? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta ketetapan yang ada di dalamnya. Semua ketetapan yang ada dalamnya. Artinya, hanya dengan bermodalkan sebagai pangkat prajurit, membunuh manusia anak Maria, hukum Taurat itu batal semuanya. Luar biasa bukan? Nah, sekarang Anda aminkan yang mana? Aminkan Bapak Paulus. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu Paulus. Jadi jangan katakan kami merubah firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepada Bani Israel. Yes, itu aturan Bani Israel. Makanya Shema Israel, Shema Israel, Shema Israel. Yesus juga begitu. Shema Israel, Shema Israel. Yesus tidak pernah menyeru seperti baginda Rasul Muhammad SAW. Ya ayyuhan nas. Gak pernah.
Jadi dia hanya untuk Syema Israel aja, Yesus itu. Tapi dirubah oleh Bapak kalian, yaitu Bapak Paulus, Yesus itu untuk seluruh dunia. Menjadi Tuhan lagi, menjadi penebus, jadi manusia yang yang kayak dijelaskan tadi itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saya mengikuti argumentasi Ade Rion sama Demian yang begitu berargumentasi tidak berjenis kelamin alias abu-abu, kanan kiri oke gitu ya. Dia mengakui bahwa memang ya Yesus itu di bumi ya manusia, beraktivitas seperti biasanya begitu. Dia bisa netek lah, saya ulang kembali, dia sekolah, dia kerja, dia bantuin ibunya, dia main sama saudara-saudaranya yang 4 orang itu. Manusia dia. Persoalannya adalah di Lukas 2 nomor 11 itu bukan manusia yang dilahirkan Yesus. Bukan manusia yang dilahirkan Bunda Maria, saya bacain saja. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Artinya hari itu lahir Tuhan keluar dari rahim Bunda Maria. Tuhan yang lahir. Itu ya. Baca baik-baik. Saya ikuti arah saja Anda karena Anda menuhankan Yesus. Saya memperkuat saya bantu kali ini memperkuat bahwa Yesus itu memang Tuhan. Bunda Maria memang melahirkan Tuhan. Sebagaimana juga yang dipertegas lagi di Yohanes 20 nomor 13. Di sana ada namanya Maria datang, kuburan kosong, dia menangis, nanya kepada malaikat, "Kenapa engkau menangis?" Kata dia, "Tuhanku telah diambil orang." Artinya apa? Mayat yang dari kuburan ini sudah enggak ada adalah Tuhan juga, kata Maria di Yohanes 20:13. Saya perkuat Anda loh ini supaya Anda tetap mengimankan manusia ini gitu, enggak apa-apa. Jadi apa? Sekarang karena waktu sudah mepet, silakan Pergi. saja menuhankan. Terus pergi. Terus lo pergi. Ntar Lo berak terus lo gak siram. Oh, Lo jangan pergi dipotong terus gue yang dulu. berak. Iya, jangan pergi lo sini. Ntar Kita dulu. jawab, enak aja, jangan pergi ya. Oke, Ya, ntar lanjut. dulu. Aduh, ganggu. Iya, jangan pergi lo. Jangan pergi. Ya kalau perlu ketemu aja kita. Lu ngapain ngapain ketemu? Gimana? Finish what you started. Gimana kalau ketemu kita aja Rion? Ngapain? Saya di percetakan negara. Finishing. Saya ongkosin kamu, saya bayar di tempat. Mau nggak? Mau nggak? Enggak, sekarang selesain. Mau nggak ketemu sekalian? Jangan Udah lah, pergi. diam dulu, Kamu diam dulu, udah saya. ngomong statement. Kalau ngomong statement, jangan biarkan kita nggak nanggapin. Bang Juma udah pergi, lu nggak pergi terus kita ngapain? Ya lu mati aja nggak apa-apa. Nah, enak gini kan? ini Makanya diskusi dengerin gua begini. ngomong belum kelar. Jangan Iya, dipotong, gue Bang. pastiin jangan pulang. Kamu jangan potong. pulang. Ngaco Jangan banget, pulang. Ini gua Jangan perkuat pulang ya. argumentasimu lo. Saya perkuat Baik, supaya Yesus manusia habis ini Tuhan itu, lo. habis kamu tuh yang pergi. Ini kenapa ngomong sih? Diam dulu. Jangan pergi. Diam dulu, Kalau diam pergi dulu. ke gua mau denger. Demian, kalau misalnya dia mau pulang, kita pergi sekarang. Ya udah pergi Kita nggak aja usah sekarang. berharapin. Pergi sono, pergi. Ya udah. Hoi. Jauh-jauh sono. Ya Jauh-jauh sono. Pergi. Ya, ngapain? Kita mesti dengerin dia, tapi kita nggak bisa tanggapin. Ngapain Ya coba? udah lu diam, kalau nggak mau dengerin gua, lu kabur sekarang. Kenapa lu? Masa diskusi begini? Kalau Harusnya nggak gue mau, tanggapin dong. ya udah dengerin. Lu jangan dulu pergi. lah. Iya dengerin. Jangan pergi ya. Dengerin. Tapi jangan pergi ya. Ya. Jangan pergi ya. Ya aku nggak akan pergi. Oke. Makanya aku pergi. Awas loh, awas Saya pergi. memperkuat kalau kamu ini menuhankan manusia yang punya titik gitu loh. Saya perkuat loh. Saya bantu kamu loh. ya udah ini aja Bang, mau udah pergi. Iya Bang ngomong Rio, lagi, gua belum kelar. Ini kan giliran gua. Iya, saya perkuat Anda berdua ini, memperkuat argumentasi Anda itu. Kalau Tuhan Anda itu pernah mati jadi mayat. Tuhan Anda itu pernah netek karena Bunda Maria melahirkan Tuhan. Itu loh, saya bantu Anda loh. Berterima kasih dong sama Andi Slebes. Biar oten-oten di luar sana, oh iya ya. Bunda Maria memang melahirkan Tuhan. Bunda Maria menyusui Tuhan. Bunda Maria menyekolahkan Tuhan. Tuhan sekolah. Tuhan dibunuh oleh Pilatus. Tuhan diikat. Tuhan dipermalukan. Tuhan ditelanjangin kan gitu. Saya perkuat loh argumentasi Anda itu loh. Bersyukur dong saya perkuat. Saya nggak bantah loh. Gitu ya. Jadi jangan kepanasan. Saya hanya mengikuti argumentasi Anda yang sangat bagus ini. Membuat Kristen semakin bertambah di Indonesia. Supaya apa? Mereka menuhankan manusia yang berjenis kelamin laki-laki itu. Nah sekarang ini ikuti alur saya. Bahwa setelah dia serah terima nyawa, ya nyawanya diambil kembali di hari ketiga, kan bangkit tadi lo nggak bahas itu. Ya kan, naiklah dia ke surga. Anda nggak mau jawab.
Sebenarnya yang Anda tuhankan ini, yang terangkat semua fisiknya kecuali kulupnya sebagian tinggal di bumi hancur karena dibuang setelah disunat. Yang Anda tuhankan sebenarnya yang mana itu? Apakah tetap yang berjenis kelamin laki-laki ini yang Anda tuhankan? Atau Bapak yang hanya roh yang Anda tuhankan, yang Anda sembah? Yang mana sebenarnya yang Anda sembah ini? Atau dia bergabungkah roh Bapak masuk ke dalam fisik yang berjenis kelamin laki-laki ini gitu loh. Tadi Anda juga membahas mengenai kemanusiaan Yesus gitu ya. Sekarang, apakah manusia Yesus ini yang pernah nete sekolah, mengajar, itu diciptakan? Dengar baik-baik. Apakah manusianya atau fisiknya Yesus sebenarnya ini diciptakan atau tidak sih fisiknya Yesus ini? Kalau sekiranya fisiknya Yesus ini diciptakan, siapa yang menciptakan fisik Tuhan? Kalau tidak diciptakan, artinya fisik ini adalah fisik Tuhan. Salah satu kategori masuk Trinitas yang pernah cacat 3 hari karena pernah mati. Itu aja sih ya. Jadi tolong didengarkan bahasa Indonesianya gitu loh. Apakah fisiknya Yesus ini diciptakan atau tidak? Kalau diciptakan, siapa yang ciptakan fisik Yesus? Kedua adalah yang Anda sembah sekarang yang ada di surga ini, apakah yang berjenis kelamin laki-laki atau hanya roh Bapa yang Anda sembah? Atau dia bergabung menjadi satu? Silakan, saya nggak pergi. Ya, tadi kan Bang Juma udah pertama duluan. Setelah itu Bang Hendy. Nah, untuk menanggapi ada Christian 2 juga. Saya sama Bang Adrion. Saya duluan ya Bang ya. Iya duluan nggak apa-apa. Bang. Ya, oke. Ya, gini. Jadi argumen pertama Bang Juma, dia menjelaskan tentang naskah-naskah Alkitab, di manakah kitab Musa dan lain-lain. Padahal Quran pun tidak ada naskah aslinya sejak zaman Muhammad. Jadi kalau dilihat naskah Quran itu cuman ada 10 lembar dari zaman Muhammad kawan-kawan. Sedangkan naskah Bible itu ada ribuan. Naskah Perjanjian Baru yang bahasa Yunani ada 5.000. Kemudian naskah-naskah Alkitab yang lain, penemuan laut dan sebagainya, itu ada ribuan. Tapi Quran dari surah Al-Fatihah sampai Anas yang ditemukan ada pada zaman Muhammad itu cuma 10 lembar kawan-kawan. Yang 6 lembarnya ada di Inggris kalau saya nggak salah. Jadi dia mau bandingkan naskah Alkitab, sedangkan naskah kitab sucinya saja itu cuma 10 lembar gitu loh. Kan lucu sekali. Nah kemudian yang kedua, Juma menjawab bahwa nama Allah ini diperkenalkan kepada Abraham. Sehingga orang-orang Ismail ini mengenal nama Allah dari Abraham dan kepada anak-anaknya. Masalahnya dari keturunan bangsa Yahudi, Ishak dan Yakub, ini mereka sudah rubah. Nah kalau kita lihat naskah Alkitab, misalkan kitab Yesaya itu udah ada pada abad ketiga sebelum Masehi. Nah di situ juga ada nama Tuhan, dan 300 tahun kemudian Yesus datang. Yesus nggak pernah memprotes kitab-kitab sudah dipalsukan, dan nama Tuhan itu masih ada dalam fragmen, dalam prasasti, kemudian dalam naskah. Jadi kalau dia bilang nama Tuhan sudah dirubah dari kalangan bangsa Israel, logikanya gini ya. Dari keturunan Ismail selain Muhammad nggak ada nabi. Sedangkan dari Ishak dan Yakub, bahkan orang Islam pun mengimani banyak nabi. Tapi dari keturunan Yakub, Ishak dan Yakub, itu nama Tuhan dipalsukan. Sedangkan dari keturunan Ismail selama 2600 tahun yang nggak ada nabi, itu mereka memelihara nama Tuhan. Mereka masih menyembah Tuhan yang satu, bukan dari Abraham. Itu logikanya gimana gitu kawan-kawan. Jadi lucu sekali gitu kalau kedengaran penjelasan dari Bang Juma ini. Nah kemudian Bang Juma menjelaskan tentang Perjanjian Baru, ajaran Paulus yang dimana Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu sudah dibatalkan. Padahal yang Rasul Paulus jelaskan adalah kutuknya yang dibatalkan, bukan hukumnya. Sedangkan yang membatalkan hukum Taurat adalah Nabi Muhammad. Karena di dalam hukum Islam itu diperbolehkan makan onta dan kelinci. Itu Musa di dalam hukum Taurat. Imamat 11 ayat 4 sampai 6 itu mengharamkan onta dan kelinci, bahkan ikan lele, belut dan sebagainya itu diharamkan. Dan ada masih banyak lagi hukum-hukum di dalam Yahudi yang dimana Nabi Muhammad ini membatalkan hukum-hukum itu. Jadi yang membatalkan hukum Taurat itu bukan Paulus gitu loh, tapi Muhammad. Dan Yesus berkata apa dalam Matius 5? Orang yang membatalkan hukum Taurat itu menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Jadi tidak ada satupun pembenaran tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ajaran Islam
Itu di dalam Bible itu nggak ada. Makanya kan aku bilang dari awal, iblis itu dia muncul belakangan. Dia muncul belakangan untuk memalsukan firman Tuhan. Kemudian dia tuduh. Dia tuduh firman Tuhan ini sudah dipalsu. Tuhan itu maha kuasa gitu loh. Kita pakai logika ya. Kalau Tuhan maha kuasa, mana mungkin firmannya bisa dipalsukan. Ya kan? Jadi yang Tuhan firman Tuhan yang bisa dipalsukan itu mah Tuhan palsu. Karena dia nggak maha kuasa gitu kan. Nggak maha kuasa menjaga firmannya sehingga gampang dipalsukan oleh manusia. Jadi itu adalah sebuah dalih supaya orang Islam tetap mengimani Al-Quran sebagai kebenaran tanpa memfitnah, tanpa menuduh. Islam itu tidak bisa diklaim sebagai sebuah kebenaran karena tidak bisa Quran itu berdiri tanpa menuduh dan mengklaim. Seperti itu kawan-kawan. Silakan bro. Iya, tadi saya ngomong seperti itu, kamu tuh jangan pergi, karena biar kita tuh bisa diskusi. Kalian itu udah ngelempar statement yang mesti kita tanggapin. Kalau pada saat setelah kamu ngasih statement kamu pergi, lah ngapain kita di sini? Kita berdua di sini ngapain? Itu maksud saya. Bukannya saya mau ngajak kamu berantem, ketemu, bukan Pak. Itu jadi salah pahamin. Pertanyaanmu tadi bilang, Yesus tuh diciptakan atau bukan sih? Nah, kita baca Kejadian 2 ayat 2. Ketika Allah, Kejadian 2 ayat 2 dan 3. Ini data ini ya. Ini data nih, perhatian nih. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dan dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Pekerjaan penciptaan itu selesai di hari ke-7, selesai, titik. Seluruh potensi ciptaan itu sudah ada di hasil di hari ke-7 ini semua. Nah, kita ini berasal dari mana deh? Beranak cucu. Beranak cucu lah, makanya Adam disuruh beranak cucu lo dan penuhilah bumi ini. Terus itu secara turun-menurun kita beranak cucu. Makanya di dalam pengakuan iman kami, Yesus itu bukan diciptakan, tapi dilahirkan. Nih, saya bacain buat kamu nih. Yang diperanakan dari Sang Bapa sebelum segala zaman, terang yang keluar dari terang, Allah sejati yang keluar dari Allah sejati, yang diperanakan bukan diciptakan. Yesus itu bukan diciptakan, dilahirkan melalui Roh Kudus. Roh Kudus lah yang mengerjakan itu. Jadi jelas di sini penciptaan itu sudah, kita ini pun juga bukan penciptaan ini. Penciptaan itu seperti Adam. Adam itu diciptakan tuh, dibentuk dari tanah. Nah, kita ini lahir dari potensi ciptaan yang ada di dalam diri Adam, dari sel sperma dan ovumnya Hawa. Itulah menyatu, keluarlah kita. Nah, Yesus dia bukan dari ketemu sel sperma itu. Itulah kenapa dia datang bukan melalui persetubuhan, karena firman itu datang ke dunia ini tanpa campur tangan manusia. Tapi dilahirkan tanpa campur tangan manusia, supaya dia itu benar-benar firman itu murni datang tanpa ada campur tangan manusia. Jadi jawaban kami tegas, Yesus itu bukan diciptakan, tapi dilahirkan melalui Roh Kudus. Roh Kudus yang mengerjakan itu di 1 Timotius Matius 1 ayat 20 something. Gue lupa tuh di mana tuh. Roh Kudus yang mengerjakan. Kira-kira seperti itu jawabannya. Fokus aja di situ. Sekarang kamu tanggapin jawaban kami. Silakan. Bang Adi sama Bang Rion aja ya. Saya udah lapar banget ya, belum makan Bang. Oke, silakan. Boleh. Silakan. Iya, oh, lu masih disuruh nanggapin deh. Oh, iya. Ya Jadi terserah Yesus- mau tanggapin atau enggak, tapi kan gue biarkan omonganmu itu saya tanggapin. Kalau kamu nggak mau nanggapin, nggak Ya, apa-apa. sebentar. Iya, jadi Kelar. jadi menurut Anda Yesus itu tidak diciptakan ya. Jadi manusia Bukan itu menurut tidak saya, bukan menurut saya. Barusan Anda ngomong. Kejadian 2 ayat 2. Barusan Anda yang Saya nggak ngomong pakai asumsi. Dari tadi saya nggak pakai asumsi. Kejadian 2 ayat 2. Ya udah, menurut kejadian 2 terus lu yang ngomong kan? Bener kan? Lu kayak menyampaikan Pipo kalau ngomong. apa Lu firman kayak- Tuhan yang sampaikan. Lu ketularan virus Pipo kalau ngomong. Apa sih? Udahlah, jadi menurut kejadian 2 terus kamu yang ngomong barusan harus dilengkapi kayak gitu ya. Iya. Oke, baik. Lu kayak Pipo harus dijelasin kayak gitu. Artinya aku mengajar anak kelas sekolah SD belajar bahasa Indonesia kalau gitu. Enggak, Jadi manusia bahasa itu- Indonesia kamu. Jadi manusia itu tidak diciptakan, tapi dilahirkan, dikerjakan oleh Roh Kudus. Gitu ya teman-teman ya. Bukan. Dengerin baik-baik. Salah. Saya dulu yang ngomong, woy. Gantian. Salah. Nanti lah kamu Kok benerin begitu? lagi. Manusia Giliran itu bukan saya, dilahirkan.
Ya giliran kamu salah mulu. Ya dengerin dulu dong. Lu kamu salah mulu Katanya kok. minta Saya perhatiin dikata. kamu salah mulu kok. Didengarkan, Bang Jadi dengarkan tapi salah gimana? Ya udah nggak apa-apa kalau gue salah, hak gua dong. Itu tidak silakan Anda Aku yang sanggah ngomong. gitu loh. Emang lu ngomong bener? Kamu diam aja, kamu diam. Ya, coba Andi lanjut. Ya diam dulu dong. Jadi yang mengerjakan itu Roh Kudus. Tadi dia ngomong kayak gitu. Manusia itu tidak diciptakan tapi dilahirkan. Kecuali Adam yang diciptakan. Jadi sesudah Adam itu tidak ada lagi yang diciptakan manusia, tapi dilahirkan. Kan gitu tadi. Oke lah. Tapi kalau Roh Kudus yang mengerjakan, berarti Roh Kudus yang ngerjai Bunda Maria hamil. Gitu ya. Jadi menurut teman-teman kita di sini, Roh Kudus ini pekerja aktif supaya Bunda Maria hamil, terus kemudian dilahirkanlah Yesus yang tidak diciptakan ini, tapi dilahirkan. Artinya fisiknya Yesus ini tidak diciptakan. Fisiknya orang-orang Kristen ini tidak diciptakan. Orang-orang Kristen yang ada di muka bumi ini tidak diciptakan, tapi dilahirkan, dikerjakan oleh Roh Kudus. Hebat kan? Emang number one ini Roh Kudus ini kok bisa mengerjakan semua ya? Siapa sih ini Roh Kudus ini? Terus kedua dia nggak jawab. Sebenarnya yang dia sembah itu, ya, yang dia sembah itu apakah laki-laki yang di surga yang berjenis kelamin laki-laki ini atau bapak yang tidak punya fisik di surga? Dia nggak mau jawab ini. Soalnya kalau ada Rio menjawab ini blunder dia. Karena di sana ada dua oknum. Ingat ya. Ingat di Yohanes 20:13 kuburan tuh kosong, ya. Mayat Tuhan hilang, ya. Tuhanku telah diambil orang. Artinya apa? Mayat ini hilang. Ternyata dia bangkit. Naik ke surga loh. Sama fisiknya. Ya, yang berjenis kelamin laki-laki pernah disunat. Ini kok nggak dijelasin ya, nggak mau dijawab. Memang ini pertanyaan mematikan semua Kristen ini. Kenapa? Fisik Yesus yang mengganggu yang ada di surga. Dia naik semua ke surga. Ada yang mengatakan tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Yang makan ikan goreng bukan tubuh aslinya lagi, tubuh aslinya hilang, berbaur, berhancur di udara, kemana gitu loh. Nah sekarang ini ada Rio yang gue mau pengen dengerin. Tubuh asli Yesuskah yang naik ke surga? Yang itukah yang kau sembah, yang pernah disunat? Atau bapaknya Yesus? Yang roh ini yang kau sembah itu aja, silakan. Udah saya bilang. Sedikit ya, aku sedikit. Enggak bisa, jangan, enggak, satu aja. Satu Ayat aja, satu ayat Nggak aja. bisa, nggak bisa. Kalau Biarkan kamu Bang ngomong, Handi. saya nggak mau. Biarkan. Kalau kamu ngomong, saya nggak mau ngomong. Saya nggak mau tanggapin Handi. Satu aja. Satu tapi jadi itu barang. Saya nggak mau banyak-banyak. Ya, satu. Kalau mau gantian sama Bang Handi. Bang Handi pergi, kamu masuk. Satu-satu. Wong ini juga saya juga menjawab kok, bukan mau ngomongin Quran kok. Santai aja. Gue yang hard thinking gue loh, bukan kalian. Kalian cuma nanya-nanya kok. Ya, 1 Timotius 2 ayat 5, Pak. Kemanusiaan Yesus itu sebagai tebusan. Itu darah yang, karena kan Ibrani 2 ayat 14, taruh dulu. Saya kasih tahu nih dalilnya nih. Kenapa dia mesti jadi manusia? Perhatikan. Ibrani 2 ayat 14. Sebentar. Next time. Menjawab harus pakai waktu. Kalau nanya mah semenit aja. Nih, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Menjadi sama artinya sebelumnya nggak sama. Itu konsekuensi logis. Artinya memang dia dulu bukan darah dan daging, karena dia adalah roh. Firman itu roh, sifatnya ruah. Dia tidak berfisik itu. Ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka, kita ini yang semua hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Itu kenapa dia menjadi manusia. Nah, kemanusiaan itulah yang jadi tebusan kurbanotnya kita. Tapi kita menyembah dia karena dia adalah sang firman itu. Seperti yang tadi saya sudah sebut berkali-kali, dia itu sang firman. Sebelum dunia ini ada, dia itu sudah ada. Tapi bukan kemanusiaan itu berawal. Kemanusiaan itu berawal di dalam rahimnya Maria. Matius 1 ayat 25. Matius 1 ayat 25 mana? Coba lihat. Bentar. Matius 1 ayat 25.
Apa 26 ya, 25. Nah, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yesus menamakan dia Yesus. Nah, Yesus itulah anak laki-laki yang dilahirkan di dalam rahim Maria. Nah, itu berawal di rahim Maria. Tapi kepraeksistensinya dia itu tidak berawal. Karena dia adalah sang firman, sudah bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dia itu justru awal dari segala itu ada. Oleh dia segalanya itu tercipta karena firman. Dia justru awal, alfa itu dia. Begitu, Pak. Jadi kemanusiaan, jadi kita menuankan siapa? Ya menuankan Allah yang Esa. Allah di mana Allah yang Esa itu terdapat firman dan rohnya. Allah yang memiliki firman dan rohnya. Bukan Allah yang seperti botol gitu, botol yang nggak punya firman, botol yang nggak memiliki hidup di dalam dirinya. Allah kami itu nggak bisa dipisahkan dari firman dan rohnya. Seperti itu jawaban saya. Ya, Silakan tanggapin. Ya. Gini bro, kamu ini ya pertanyaan singkat loh. Kan Yesus ini Tuhanmu yang lahir kamu nama Maria. Oke lah dia manusia. Dia terangkat sama fisiknya ke surga. Yang pernah disunat. Jenis kelamin laki-laki ganteng toh. Dia di surga sekarang. Pertanyaan yang mana yang kau tuhankan? Apakah Bapak yang roh saja atau Yesus yang berfisik? Lu jawab dulu dong. Ada dua di sana. Yang mana yang lu tuhankan? Ini juga tadi saya sudah jawab. Kalau 2 ayat 9 tadi seperti tadi saya bilang di dalam kejasmanian sebentar. Gue baca lagi. Ini gue baca. Kalau 2 ayat 9. Lu tinggal pilih aja yang mana. Ini bukan pilihan, Pak. Loh, ada dua item loh di ini. surga. Ada dua Loh, item. kamu yang milih. Emang kamu siapa? Suruh saya Ya kan? milih. Ya Kamu kan, nanya-nanya aja. Saya ulang ya. Biar saya ulang ya. jawab. Saya ulang pertanyaannya Iya, ya. nggak perlu. Nggak perlu, oke, Kamu nggak perlu. pertanyaan kamu kan bentuknya multiple choice. Saya harus memilih. Loh, saya nggak bisa. Saya harus menjawab, bukan pilihan. Saya tunduk sama pilihanmu. Nggak bisa. Ya, Jadi Tuhan, ngerti ya? jadi Tuhanmu nggak ada di antara kedua itu jadi ya. Tuhan saya itu bukan menurutin apa pilihanmu. Jadi Tuhan kamu nggak ada yang di antara yang kedua saya sebut. Jadi jawaban saya tidak tunduk dengan pilihan yang kamu sebut. Saya harus Oke. menjelaskan sesuai dengan apa yang saya imanin. Oke, silakan. Ya, oke. Itu dia. Kalau 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan keilahian. Jadi itu nggak bisa dipisahkan juga. Dia itu sang ilahi karena dia adalah sang firman. Firman itu menjadi manusia bukan berarti firman itu sudah hilang, melebur jadi manusia. Firman udah nggak ada. Yang mengambil rupa manusia itu bukan berarti meninggalkan Bapa. Tetap berada di dalam diri Bapa itu. Karena firman itu sifatnya kekal. Tidak terbatas ruang dan waktu. Bukan karena firman menjadi manusia, lantas firman itu tidak berada di dalam diri Bapa lagi. Enggak seperti itu. Ngerti nggak sampai situ? Udah. Oke, baik. Pertanyaannya tadi sederhana loh. Yesus ini punya fisik di bumi. Ya, kuburan kosong, naik ke surga pakai fisik. Jadi fisiknya Yesus ini masih laki-laki di surga. Ada Ini kan Bapak tadi di saya sudah surganya. jawab. Ntar dulu dong, dengerin dulu. Bukan, kamu muter-muter doang. Ntar dulu Yang kamu tuhankan Eh, itu kemanusiaannya atau roh yang enggak? Itu kan itu mulu kan? Coba bener Iya, nggak? gantian. Bener nggak? Ya, gantian Coba dulu. nih kita lihat nih teman-teman. Jawabannya Iya. pertanyaan itu lagi nih. Coba gimana? Coba. gantian dulu. Kenapa sih? Santai aja. Iya, Ya. ketaker. Otak lu tuh udah ketaker sama gua. Silakan. Coba. Gue pengen kalau tahu udah ketaker- pertanyaan beda nggak? Coba kalau udah pertanyaan beda atau enggak? ketaker- Coba gue pengen tahu. Coba Kalau pengen udah lihat. ketaker kenapa nggak Ya coba. dijawab? Makanya saya ulang kembali. Udah. Kan kamu cuma nanya ulang-ulang. Gantian dong. Boleh nggak sih gantian? Buruan. Jadi Yesus itu naik ke surga itu duduk di sebelah kanan Bapa, naik semua bersama badannya. Jadi Yesus di surga itu masih jenis kelamin laki-laki, dia punya fisik. Yang fisiknya yang pernah dipakai di bumi, pernah mati bangkit, ya itulah fisik kembali, naik ke surga. Terus saya tanya tadi gitu loh, yang mana yang kau tuhankan? Apakah yang berfisik atau tidak? Katanya enggak, saya mau pilih jawaban yang lain. Artinya kalau jawaban yang lainnya setelah saya kasih tahu, berarti dia punya Tuhan selain Bapa dan selain fisik Yesus, dia punya Tuhan lain. Karena dia nggak mau pakai jawaban yang saya berikan. Gini, pertanyaanmu apa? Gitu Coba loh. ulang lagi. Coba Jadi, pertanyaanmu coba. Pertanyaanmu yang baru Pertanyaan coba. saya adalah, Yang baru coba. yang mana yang kau tuhankan? Nah, Apakah yang berfisik Yesus laki-laki ini atau Bapak yang tidak punya fisik? saya Yang jawab mana yang ya. kau tuhankan? Ini Ya. saya jawab nih, keempat kalinya nih saya jawab nih ya. Jangan ditanya, kalau kamu nanya 5 kali, saya jawab 5 kali, Pak. Iya. Nih, saya jawab nih. Ya. Kemanusiaan Yesus itu di 1 Timotius 2 ayat 5 seperti yang tadi yang sudah saya bacakan dan juga ditambahkan oleh Bang Juma bacakan, di mana dia adalah sebagai penebusan. Kemanusiaan itulah jadi pengantara kita.
pengantara ke manusia, manusia Kristus Yesus itulah jadi pengantara kita. Karena dari pengantara inilah, dari darah pengantara inilah kita didamaikan oleh dosa. Didamaikan dengan dosa. Kita tidak lagi tunduk sama iblis, tapi tunduk sama Dia, si pengantara ini. Itulah kemanusiaannya, tapi dia disebut ilahi karena dia adalah sang firman. Makanya antara keilahiannya Yesus dengan ketuhanan Yesus itu gak bisa dipisahkan. Makanya di Yohanes 20 ayat 28, ialah Tuhanku dan Allahku. Itu gak bisa dipisahkan, Pak. Dia itu Tuhan dan Allah. Nah, Tuhan dan Allah ini perlu dijelaskan. Tuhan itu maksudnya itu adalah gelar dia sebagai Kristus, Mesias. Makanya disebut Kristus Tuhan, kan di situ tadi di Lukas kan disebutnya kan. Bukan Kristus Allah kan disebutnya. Kristus Tuhan. Karena melalui Kristus inilah segala kuasa diberikan kepada Dia. Seperti di Daniel 7 ayat 14. Mesias itu memang berkuasa atas segala yang hidup. Betul, memang dia penguasa, Tuhan. Kyrios, benar. Itu jawaban saya. Kamu nanya lagi 5 kali, saya jawab 5 kali. Oke, baik, makasih. Jadi jawabannya itu darah, jawabannya dosa, jawabannya iblis. Padahal nggak ada saya tanya darah, dosa, dan iblis. Itu satu ya. Itu kan? Ini bahasa Indonesia loh, sederhana. Artinya apa? Teman-teman di sini ya, dengerin baik-baik. Dia menghindari pertanyaan itu karena ini memang pertanyaan bisa mengeluarkan orang dari Kristen. Nggak mungkin. Kenapa? Karena Yesus itu pernah ada di muka bumi, pernah netek, pernah sekolah gitu loh. Nah, yang pernah netek, yang pernah sekolah, yang pernah makan, yang pernah boker ini semua naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Naik dia, baca Markus 16:19, terangkatlah dia ke surga, duduk di sebelah kanan. Kuburan kosong, semua fisik naik. Fisik Betul. yang naik ini yang pernah netek, yang pernah sekolah. Itulah tebusan Nah, kita. sekarang saya nggak nanya tebusan, Loh, itu justru saya menjelaskan kan. Ini saya menjelaskan. Oke. Saya belum kelar, belum ada Udah pertanyaan. kelar kok. Udah kelar kok. Lu Pertanyaannya adalah, Pertanyaannya adalah apakah yang pernah Yesus di muka bumi ini, yang pernah netek, yang pernah sekolah, yang pernah kerja, yang pernah ditelanjangin, yang pernah diikat, apakah tubuh fisik laki-laki ini adalah Tuhan di surga? Tuhan atau bukan dia di surga? Silakan. Pertanyaanmu beda nggak main tadi? Ya udah jawab aja. Enggak, pertanyaanmu beda atau enggak? Coba. Jawab aja, jangan jawab Enggak, darah, beda dosa, atau dan enggak? iblis. Lu enggak gini, saya sudah menjawab itu 5 kali sekarang. Ya, Kalau kamu Anda nanya nggak 1000 jawab, kali, makanya saya sudah menjawab. Saya sudah Nggak menjawab. jawab. Sudah. Tuhan apa bukan? Fisiknya Tuhan apa bukan di surga? Sudah. Fisiknya Tuhan atau bukan di surga? Kok fisiknya Tuhan? Tuhan itu gelar kok. Bukan fisik. Yang Tuhan kau itu sembah memang itu fisik. yang kau sembah yang berfisik atau Yang tidak? disebut Tuhan, dengar dulu. Yang disebut Tuhan itu fisik atau gelar? Itu Tuhan itu gelar. 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 Kok fisik? Oke. Gelar. Jadi fisiknya Yesus jadi fisik Yesus gelar. Fisiknya manusia dong. Fisiknya Ya, manusia. Yesus. Oke. Manusia dia Yesus disebut di gelar. surga ini, manusia Yesus di surga ini kedudukannya sebagai apa? Saya rubah pertanyaan. Manusia kedudukannya ya sebagai Tuhan dan Allah. Ya, berarti kau sembah manusia. Loh, Kena dia bubar Kristen, bubar Kristen. Nggak mungkin Pak. Bubar Tadi kan ini. Kristen. Bubar. Let Kristen. me answer this. Oke. Please. Tadi kan saya sudah menjelaskan kemanusiaannya ini adalah sebagai tebusan kita. Nah, itu emang dia masih Saya tidak ada. nanya tebusan, udah di Loh, surga ini. Loh, Yang itu nanya harus tebusan siapa? itu harus dijelaskan kenapa kamu nggak boleh. Yang nanya tebusan siapa? Loh, itu yang memang nanya, pertanyaannya adalah Dia apakah dah. fisiknya ini lu sembah apa tidak? Fisik Yesus di di surga. fisiknya Yesus itu Bapak, fisiknya itu sebagai tebusan. Kita menyembah dia karena dia adalah sang firman. Oke, jadi fisiknya Yesus tebusan. Dia bukan Tuhan yang lu sembah Tebusan. fisiknya itu. Jadi lu Iya, nggak sembah dia- fisiknya. Kok sembah fisik itu bagaimana sih sembah fisik? Orang Yesus naik pakai fisik loh. Ada Lah, fisik iya, di surga. makanya saya bilang itu iya, fungsinya apa Bapak? Dengar dulu, Fungsinya ini apa? jangan. Fungsinya Ya itu apa tadi 1 fisiknya? Timotius 2 ayat 5 dan 6. Itu tadi bacaannya. Oke. Coba baca dulu. Jadi Yesus di surga pasti punya darah. Masih, Fisiknya. enggak secara bagaimana saya nggak tahu. Masih punya darah katanya. Kamu itu jangan ketawa-ketawa gitulah. Ya tadi Sebentar, barusan kau bilang masih Tuhan Gini, punya gini. darah di surga.
Begini. Tentang Gimana sih? tentang kena apa tubuh kebangkitan itu tidak ada yang tahu seperti apa. Tapi Itu ada kamu di kitab jelaskan satu. tadi punya darah. Ya kan saya perbaiki, Pak. Oh, diperbaiki salah. Ya saya kan bisa salah. Ini saya Oke. perbaiki. Tentang bagaimana tubuh tubuh kebangkitan dia, kita tuh nggak ada yang tahu. Bahkan jangankan saya, para rasul pun nggak tahu seperti apa bentuk fisiknya dia di situ, nggak ada yang tahu. Itu ada di kitab 1 Yohanes. Itu nanti jadi PR buat saya. Itu ada di kitab 1 Yohanes. Begini bro Rion. yang Kalau kita kamu nanya sampaikan. nanti bagaimana? Enggak, saya jawab ini. Begini bro, 500 Bagaimana? orang lebih. Ini Rion, dengerin dulu. Itu banyak orang yang melihat yang ada di Bible kamu. Banyak orang yang melihat terangkat sama fisiknya. Artinya Betul. apa? Benar kok. Terangkat sama fisiknya. Jadi Betul. kalau menurut akal sehat, fisik itu tidak mungkin berubah dalam perjalanan. Dia tetap laki-laki di surga. Benar. Memang dia Benar kan? laki-laki. Betul. Ya artinya Mm-mm. kalau Anda sudah akui, iya Bang Handi, Tuhan saya itu laki-laki, ada fisiknya nama Yesus, udah selesai. Loh, emang iya. Dia Iya laki-laki. artinya, iya Terus artinya memang Tuhan kamu. jadi sekarang jadi dia nggak jadi laki-laki, enggak, tetap saya bilang. Artinya Terus apa Tuhan kamu bukan masalahnya? artinya Tuhan kamu bukan bapak. Tuhan Loh, kamu adalah laki-laki ini. kan bolak-balik. Gitu Saya udah dong. bilang kemanusiaan manusia Kristus Yesus itu di 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6 itu tuh sebagai tebusan kita, Pak. Ya Itulah udah, Tuhan pengantara kamu yang Yesus ini kita. udah selesai ya. Tuhan Lah. kamu adalah yang berjenis kelamin laki-laki Yesus. Tuhan kamu bukan bapaknya Yesus. Begini, gini. Tapi kan Udah ya, Yesus itu udah aku mau belum. sholat ini. Udah selesai. Nggak bisa seperti itu dong. Nggak bisa seperti itu. Gue jelaskan dulu. Ya udah jelasin dulu deh, saya nggak bantah Kedua- lagi. Saya nggak respon lagi. Kodratnya Yesus ini kan mesti dijelaskan juga. Kamu kan cuma Udah. hanya melihat Yesus dari fisiknya doang, tok, kemanusiaannya tok. Tapi dia berasal dari mana? Kamu kan nggak peduli itu. Kan kamu nggak peduli itu. Nah, itu juga bagian dari iman kami yang nggak bisa kamu pisahkan. Kalau kamu cuma hanya melihat kemanusiaan Yesus tok, loh, itu nggak nyambung sama apa yang kami imanin. Yang kita beriman, Yesus itu adalah manusia. Siapa yang bilang nggak beriman? Saya beriman. Justru orang yang nggak menganggap Yesus itu manusia itu udah bidat. Saya mengakui Yesus itu manusia, dan dia juga ada sepenuhnya ilahi. Kolose 2 ayat 9 itu kan udah saya jelaskan juga. Kamu mau nerima atau enggak itu bukan permasalahan saya. Udah cukup ya? Itu cukup. Memang Oke, itu. cukup. Oke, thank you ya. Jangan iman saya kamu konklusiin. Enggak, saya nggak mengganggu iman kamu. Ya udah, Tuhan silakan. kamu tetap Kristen kok, santai aja. Udah, Ya, makasih iya. semua ya teman-teman ya. Selesai, kita mudah-mudahan oke. kedepannya kita lebih baik lagi. Kita bersahabat kok semua. Oke, thank you. Oke, siap. Aku sedikit ya. Semuanya Bang Handi. Bisa. Bang Rion, sedikit. Gue pulang tanya nggak nih. pergi. Boleh? Gue nggak. Capek gue sama ibu-ibu malas. Ih, kok nggak bisa jawab, aku yakin. Ih, sudah kabur. Tuh, Bang Handi ini mau salat soalnya. Udah, lawan Kalau saya aja Bu Rahmat. saya ini di Sulsel ya, alhamdulillah sudah selesai gitu loh. Ustadz Alif juga ada. Ustadz. menunjukkan. Ustadz. Jadi Baiklah, saudara oke, Kristen yang mau lain. naik silakan kirimkan permintaan. Ada Bu Uti tadi tuh. Nggak ada dia. Banyak sih permintaan tapi nggak tahu apakah dia Kristen. Typin dulu ya. Typing aja, typing yang Kristen. Typin. Silakan saudara Kristen typin baru saya angkat ya. Ini saya sediakan dua komal nih Dua slot. untuk Kristen. Dua slot. Silakan naik. Menentukan Tuhanku yang mana? Apakah yang berfisik atau tidak yang berfisik di surga? Bingung. Tubuh, Bingung dia tubuh jawab. kemuliaan itu Bingung udah ya. dia jawab, Daeng. Dia jawab, Daeng. Ini pertanyaan Nggak bisa yang pusing. bikin bubar Oten di Indonesia. Lanjut. Kemarin pastor ada yang nggak terima Yesus dibilang hamba. Bahkan setelah bangkit pun dia masih tetap dibilang hamba. Waduh, berarti yang Pak Pastor tuangkan itu adalah hamba juga. Ya, bingung juga. Hambaku adalah Tuhanku jadinya. Ustaz, ada. aku mau kasih ini ayatnya Ustaz. Ustaz, Ya, aku mau ya. kasih ini. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang
yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah itu mau kasih dia itu ciptaan dia itu udah pas itu manusia dia itu duduk di sebelah kanan Bapa. Bingung dia jawab yang mana dia sembah kan. Kabur. Ya bingung lah Bu Rama. Iya. Bingung gitu sekali, bingung pasti kalau pokoknya kalau mau menabok Kristen tuh yang supaya tidak muter-muter itu aja. Sebenarnya Tuhan yang kau sembah itu yang mana, yang berfisik atau tidak berfisik? Udah itu aja sederhana. Bingung kan? Ada dijawab darah, dijawab dosa, dijawab iblis. Kamu nggak mengerti, iman kami begini. Kamu hanya menunjuk dari segi kemanusiaan. Ya, bukan itu jawaban. Saya kasih pilihan Ini ada yang ganda. mana ini? Yang mana yang kau tuhankan? Apakah Yesus Mesias yang berfisik atau Banyak sih Bapak yang tidak mau naik tapi berfisik? kita tahu. Alexander. Disuruh Namanya typing. Alexander. Yang Kristen. Oke. Kalau gitu Alexander namanya. aku pamit. Salat dulu Ban Hande. Iya, aku pamit dulu aja, nanti aku balik lagi soalnya aku di siap. kantor ini. Aku di Iya, Oh siap Ada siap Opung. siap siap. Aku kantor Opung ini. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi siap. wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Alexander. Siang Bang. Oke. Ya, ada Silakan nih orang Jadi teman-teman, Kristen ya? Pak Burama atau Ban Alif. Ustaz Ustadz Alif. Alif aja dulu. Nggak apa-apa, Dia belum lempar bola pemanasan. dulu Bu Rahma. Kan Bu Rahma dari tadi, saya hargai yang duluan. Lemparin dulu aja bolanya. Enggak. Silakan Ustaz. Kalau aku, dia ini orang Pak Ibu lembut. Rama moderator. Oke, Iya Bang boleh, Alexander boleh. ini dari Kristen ya. Tadi kan Bu Rahma ada yang mau ditanyakan mengganjal, saya bilang nggak apa-apa. Yang duluan dari tadi, lempar bola dulu aja. Nanti saya ngikut aja gitu. Saya juga lagi Oke, belajar Pak. Bukan kayak apologet gitu. Saya lagi belajar. Oke Pak, gini Takutnya Pak ya, aku mau penawaran mulai saya aja ini keburu dengan diralat Bu Rahma. Iya silakan. aku mau mulai aja Bang, karena ini abangku, ku tengok ini ya, baguslah. Kalau saya satu ya Pak ya, ia adalah ini Yesus ini ya, ia adalah gambar Allah yang telah ya Allah yang ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung dari utama dari segala yang diciptakan. Ya kalau kita lihat bunyinya di sini kan, ya dia itu adalah diciptakan gitu loh Pak. Gimana Pak menanggapinya, silakan. Pak, Iya, halo. ya silakan Pak, silakan. Tanggapi. Nanya aja Bu, soalnya Semoga- gue lagi belajar juga, jadi gue ngikut aja. Itu kutanya Pak, nggak nyimak ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi ini menurut aku nih kalau aku baca Kolose 1 ya, dia Yesus ini ciptaan Pak. Kenapa dituhankan Pak? Silakan. Oh, soalnya sih. Ya, bagi kami bukan apa ya. Kalau dilihat dari sisi dia sebagai firman ya kami menganggapnya sebagai Allah gitu. Dia ilahi. Itu Bu. Tapi kan dia ciptaan Pak. Masa yang diciptakan? Kenapa bukan yang penciptanya yang Bapak Tuhankan? Kenapa yang diciptakan Gimana yang itu Bapak dia jadikan ciptaan? Tuhan? Iya, Ayat tadi berapa aku itu? baca Pak. Kolose 1:15. Againis heresi siapa itu? Kristen juga mungkin host. Biar ada kawan. Ya kasih lihat Mana Kristen. Bang? Kristen yang Gimana? ini ya, yang semangat, yang bersemangat lah. Againis heresi Tapin ya, dan tapin. doktrine. Alah ribet amat sih namanya, saya maaf. Nah itu Nama Kristen ribet. Bang Alexander, gini aja lah pertanyaan sederhana biar kita nggak berat pakai dalil, pakai sederhana logika dulu. Anda yakini juga nggak bahwa Yesus juga bahwa dia itu seorang hamba? Memang firman itu datang untuk menjadi seorang hamba, Bang. Dia menjadi seorang hamba kan? Iya. Nah, kamu tahu nggak kenapa ada bisa dikatakan hamba? Ada hamba karena ada Tuhan, bener nggak? Benar. Siapa Tuhannya hamba ini?
Tuhannya hamba ya, Bapak. Oh ya sudah, berarti Yesus ini Tuhannya Bapa. Selesai sih saya mah. Lanjut silakan Bang Agains. Oh enggak, apa? Berarti Ya bagi Bapak ya, bagi kami yang Yesus sebagai manusia itu Tuhannya Bapak. Ya, ke sapa Oh, dulu. apa diralat jawabannya? Kenapa? Tunggu dulu. Kenapa? Iya, silakan siapa dulu yang baru Assalamualaikum datang. Islam Media. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi. ini against Kristen ya, Bang? Against. Boleh. Saya murid Kristus. Aduh, suaranya. Oh. Ya. Betulin dulu suaranya, Suaranya Bang. Bang, suaranya. Ya, saya murid Kristus, mengikut Kristus. Oke, Bang, nggak apa-apa kalau jadi murid, nggak apa-apa. Iya. Ya, Kalau boleh. murid berarti mengikuti guru ya. Suaranya bisa dibenarin Kak. Iya, apa Kalau pertanyaan? Suaranya murid kayak robok gitu loh. Oh iya. Shalom, udah jelas suara saya? Udah jelas suara saya? oke, Ya. Lumayan. mulai agak jelas sih. Oh iya. Oke. Oke, Apa mau ditanya? Bang Agens berarti kan murid ya, murid Yesus katanya. Berarti murid mengikuti guru. Mungkin pertanyaan klasik saya sederhana. Bapak termasuk yang disunat juga ya Pak? Oh enggak. Enggak. Loh, Enggak. jangan ada istilah Pak. Guru kencing bersunat, murid kencing berkulup, repot Oh nanti Pak. itu kan logik itu kan perkataan Anda merupakan hasil dari logika jongkok Anda. Bisa aja Ustadz gue. Iya, itu kan hasil dari logika jongkok Anda kan? Begitu. Sebentar, kan Abang bilang Iya, tadi mengaku sebagai murid itulah saya Yesus. jawab. Itu kan hasil dari logika jongkok Anda. Nggak apa-apa, logika jongkok. Iya, itu kan memang tolong- hasil dari logika jongkok Anda. Itulah respon saya. Iya, Abang silakan jelaskan dengan logika lurus gitu, logika Oh iya, tegak ya. saya jawab ya. Saya jawab ya. Oke. Makanya tadi pertanyaan Ya. saya sederhana, saya nggak Ya. pakai bawa istilah berat-berat di sini. Oh, yang usah. Saya seberat apapun saya tanggapi kok. Iya, murid mengikuti Seberapa guru, pun bahasa murid saya mengikuti katakan. guru ya, tadi poinnya. Iya, betul. Nah, saya tidak disunat karena saya bukan umat Yahudi. Berarti bukan murid Yesus dong. Sunat 8 hari, Pak. Muridnya Sunat juga. usia 8 hari. Yo, karena non Yahudi itu disatukan dalam Kristus. Yesus Dia itu disunat umur 8 hari. Iya, dia Saya nggak kan disunat seorang karena Yahudi. lewat 8 hari itu. Iya, udahlah, nggak usah bertele-tele. Beda denom, Iya, beda denom. Memang Iya, Beda dia denom seorang. ini. Iya, udah. Usah berlogika jongkok sama saya. Dia seorang Yahudi. Nah, Dia mengikuti Ya, tradisi ya. Yahudi. Sunat Dia itu bukan disunat. tradisi, Iya. tapi perjanjian Abraham kepada pengikutnya. dan Sudah, orang nggak di usah kau ajari rumahnya. saya. Nggak usah kau ajari saya. Abraham bukan Nggak orang Nggak usah kau Yahudi. ajari saya. Logika jongkok. Nggak usah kau ajari saya. Saya tahu itu. Sudah. Ayo, Wah, ya Iya, sudah. ya ayo udah, kita- Saya makanya- tahu itu. Saya udah tahu. Udah, nggak usah ajari saya dengan logika-logika jongkok. Enggak, kembali kembali ke ke pertanyaan, Pak. Makanya Ah, sederhananya ada begini, Apa lagi? kawan-kawan ya. Makanya tadi kan sederhananya begini. Saya udah pernyataan saya itu tidak Nggak salah. usah Pertanyaan berputar-putar itu benar dirubah aja, sama Bang. saya. Bang, usah berputar-putar udah. benar Saya sama tidak, saya. saya begini. Iya. Dengerin Bang, dengerin ya. Saya tidak merendahkan, saya tidak mempermasalahkan. Makanya tadi pernyataan Anda adalah saya murid Yesus. Itu pertama. Nah, berarti Yesus adalah guru Anda, bener nggak? Dan Yesus disunat. Anda tidak disunat. Yesus sebagai guru, Anda sebagai murid. Oke, Peribahasanya mengatakan guru kencing bersunat, murid Oke. kencing berkulup. Kan gitu. Anda tidak boleh bantah itu. Oh iya, bisa saya jawab? Udah bisa saya jawab? Lah udah Anda jawab tadi. Oke, iya, saya tanggapi. Tanggapan saya, itulah hasil dari logika jongkok Anda. Ya, Anda berlogika jongkok sama saya. Kamu Iya, mau diskusi udah, baik-baik apa enggak? Jangan potong. Anda berlogika jongkok sama saya, ya saya tanggapi. Karena kenapa? Yesus, saya katakan Yesus bukan guru saya, dan dia tidak memerintahkan umat non Yahudi disunat. Sudah?
Wah, 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 wah. Wah, 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 Luar biasa wah. Ketika ceritanya. masalah Iya, ajaran, dia tidak memerintahkan umat non Yahudi disunat. Orang-orang yang mengikuti Udahlah, di rumah Abraham itu bersunat, mereka bukan orang Yahudi. Kalian itu masih berlogika rendah sama saya. Usah lah. Apa ada lagi? Ya. Ayo kita Bisa. akademis. Ya, bisa Sudah, saya ayo kasih kita pertanyaan. lanjut. Ya, bisa Boleh kasih nanya, pertanyaan. Lanjut. Ya, bisa kasih Boleh pertanyaan. nanya nggak? Bang Agi, Oke. jangan marah-marah dong. Nah, pertanyaan saya, apakah ketika Allah itu mengadakan perjanjian kekal terhadap Akhi Musa, sebentar dulu biar Iya. mereka berdua ini dua lawan dua Iya, lawan dua gitu ya. bisa kasih pertanyaan. Bisa kasih Dua pertanyaan. lawan dua dulu, kamu Iya, sepakat dulu. iya, saya kasih pertanyaan. Siapa Tuhan bernama Alex itu? Siapa dia? Ih, dua lawan Iya, dua. siapa Tuhan bernama Ustaz. Alex itu muncul apa kenal itu? Siapa dia? Sabar Iblis ke dulu, dia? kita atur dulu kamu jangan ya, ricu oke, di sini, siap, kita atur, kita Oh, atur ya. saya pertanyaan saya, Oke. siapa Tuhan bernama Alex itu? Ih, Iblis ke dia? Sabar lah. Iya, Kamu masa sama muncul abad Alexander ke-6 ya. kita? Masih dia muncul abad ke-6? Oke, Kamu silakan. tulis again. Kamu sama Alexander berdua. Ustadz Alif sama Akhi Musa ya. Ya, Ustadz Alif sama Akhi Musa ya. Kita kasih timer 3 menit ya. Tapi jangan menghujat. Boleh? Kamu setuju ya again dengan Alexander ya? Enggak, saya bertanya, siapa Tuhan bernama Alex itu? Sebentar ini lagi. kayaknya Iya, nggak bisa pertanyaan saya, siapa diskusi dia? orang kayak gini nih. Bang Iya, Alexander siapa mau, dia? mau kan? Iya, oke. Ih, kamu kepenasan. Sampai- Bang Alexander mau? Iya. Mau nggak? Ya, Sampai oke. peribahasa pun peribahasa awalnya saya Saya sampai akan lupa. berusaha Maksudnya kan dalam guru kemar- kencing berdiri, karena murid saya kencing juga berdiri. nggak hatam Tadi al-Quran. terlalu Oh, iya, kepleset, nggak usah maaf. Oke, baik. Oke. Lanjut, Lain. Pasal silakan. kuntum Lain. berdiri, apa itu segala macam, aduh. Nggak usah lah, Aduh. bang, against. Nggak usah lah kau pakai begitu kata-katamu. Agama kasih tuh, makanya sabar lah. Iya, siapa Ayo, Tuhan mulai. bernama Alex itu? Namanya Siapa siapa? dia? Muncul abad ke-6 siapa dia? Nggak kenal itu. Sudah. Ayo, Iya, siapa dia? silakan. Bang Alexander dengan again 3 menit dulu ya bernarasi, silakan. Sebentar, pihak Muslim 3 menit juga, silakan. Dimulai ya, Bang Alexander dengan again 3 menit. Boleh, silakan. Again dulu. Silakan again. Mana again? Silakan. Kamu disuruh silakan. Again. Bang Alexander aja dulu. Dia mungkin Oke, buka saya video. bernarasi dulu ya. Saya dulu ya. Again dulu. Baik. Ya. Silakan. Ya, saya dulu Bang bisa. Dalbo, timernya Bang Dalbo 3 menit, silakan. Oke, Silakan. bisa saya bernarasi? Oke, mulai. Oke. Ya. Assalamualaikum untuk kita semua. Jadi saya di sini mau menyampaikan bahwasanya selama ini saya pelajari bahwasanya saya bertanya-tanya itu ya. Siapa Tuhan bernama Al-Iswiti? Muncul pada abad ke-6 ya kan? Karena saya pelajari bahwasanya para nabi tidak kenal dengan Tuhan yang bernama Al-Iswiti muncul pada abad ke-6. Gitu. Selama ini dia kemana? Gitu kan? Nah, karena para nabi termasuk Ismail, Hagar, mereka kenal dengan Tuhan yang tidak bernama Al-Iswiti, yaitu bernama Yod-Heh-Vav-He, gitu kan? Elohim. Dia tidak kenal dengan Tuhan bernama Al-Iswiti. Siapa itu? Gitu ya. Baru kemudian yang anehnya Tuhan yang bernama Al-Iswiti dia muncul ini, kok dia bodoh ya? Kok dia bodoh sebagai Tuhan yang menyampaikan bahwa Isa Al-Masih lahir di bawah pohon kurma. Kok bodoh dia sebagai Tuhan? Kok dia tidak tahu bahwasanya Isa Al-Masih itu tidak lahir di bawah pohon kurma, ya kan? Nah, kok dia bodoh ya sebagai Tuhan? Bahwasanya Isa Al-Masih tidak disalib gitu. Padahal ternyata disalib, ya kan? Gitu. Benarkah dia Tuhan? Gitu. Kalau umat Kristen mengimani Tuhan, ya, Tuhan Allah Israel ya, dia di mana Allah itu bukan nama, gitu. Jadi Tuhan ini yang langsung menemui Abraham dan membuat janji bahwasanya keturunannya akan diberkati, termasuk juga keturunan Hagar, gitu ya. Baru di sini Tuhan membuat janji kepada Abraham dan ditandai dengan sunat, ya kan? Itu terkhusus untuk umat Yahudi, bukan untuk non Yahudi, gitu. Nah, jadi juga
di mana itu ada pemaknaannya keturunan Isa yang nanti akan sejalur dengan Yesus Kristus yang akan lahir gitu. Itu sebagai tanda perjanjian begitu. Dan dengan hadirnya Kristus Yesus menjadi manusia, ya di mana dia manusia yang sejati dan Allah sejati, ya dia itu bukan ciptaan ya, gitu. Dia manusia sebagai perantara, dia juga hamba, dan walaupun dia sebagai manusia dia tidak kehilangan ilahinya, gitu, ya. Jadi bagi umat pilihan, ini kan bagi umat manusia yang merupakan umat pilihan itu pasti akan selamat karena disatukan di dalam Kristus, termasuk bangsa non Yahudi yang disatukan dalam Kristus pasti akan selamat. Sudah. Sisain temanmu 1 menit. Di luar iman Kristus pasti akan binasa, gitu. Di luar iman Kristus pasti akan binasa. Ya, dibuang ke neraka. Silakan. Ya, silakan. Kasih teman Alexander, silakan 1 menit sisanya. Menurut kepercayaan saya sejak yang saya baca dalam Alkitab itu kan konsepnya Tritunggal ya. Dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 itu kan ada Allah, ada Firman, ada Roh Kudus. Ketika saya nyebrang baca ke Al-Quran, saya menemukan di An-Nur 3 itu yang kira-kira menurut saya mungkin paralel. An-Nur 35 itu berbunyi Allahu nuru samawati al-ard. Di sana kan ada Allah, jelas ada zat, ada wujudnya. Terus di sana ada kata nurus, Allahu nurus, itu cahaya Allah, cahaya langit dan bumi. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Kemudian saya menemukan di sana juga ada kata misbah. Misbah itu kan pelita. Saya meyakini di An-Nur 35 ini pelita itu yang disebut misbah itu bukan Tuhan selain Allah. Terus Allahu nurus, cahaya langit dan bumi itu bukan Tuhan selain Allah. Sedangkan Allah sendiri juga bukan Tuhan selain Allah. Tapi ada 3 di sana. Gitu. Kemudian kita berbicara tentang Yesus. Kami meyakini Yesus itu. Sudah. Oh, habis Udah, Bang. Udah, ya habis 3 menit. Silakan Bang pihak Muslim ya, 3 menit. Bagus kalau 4 menit kali ya. Atau ini dulu 3 menit ya, sebentar baru 4 supaya panjang narasinya 2 menit. Oke, silakan. Oke, silakan. baik. Mungkin saya sedikit duluan ya, Ahi Islam Media. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan semua ya. Sebelumnya saya ucapkan kepada Pak Agen ya, mungkin Anda Pak Agen ini punya kelasnya ya, bagaimana menjadi seorang penghujat yang hebat gitu. Dan di siang hari ini Anda sedang menerapkan itu. Dan saya pun sebenarnya pingin, tapi kami nggak ada pelajaran seperti itu, yang ada malah dilarang gitu ya. Tapi kalau memang itu ajaranmu, ya persilahkan. Namun tidak bisa dalam diskusi lintas iman seperti ini untuk diteruskan, karena tidak boleh seperti itu ya. Kalau memang itu ada pelajaranmu, itu silahkan aja. Ya kalau bisa, walaupun ada kurikulumnya seperti apa, itu janganlah diterapkan ke yang lain ya. Kalau kami soalnya dilarang gitu ya untuk menghujat, apalagi dalam sebuah opening statement begitu. Mungkin dia biarkanlah diskusi dengan yang sekolam dengannya ya, dalam hal masalah pandangannya gitu untuk kelanjutannya. Lalu yang kedua, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam pemahaman Islam, Allah Subhanahu wa taala pencipta seluruh semesta ini, seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Ketika dikatakan ya dalam pandangan tidak mengimani, silakan saja tidak mengenal. Tetapi justru bangsa Israel dan sebelumnya Nabi Ibrahim alaihissalam justru tidak mengenal Tuhan yang berasal dari Yunani yang namanya Yesus. Pasti dia tidak akan percaya. Apalagi Tuhannya yang terlahir dari seorang rahim perempuan, itu tidak ada. Tidak ada konsep orang Yahudi menuhankan pertama anak manusia, kedua lahir dari seorang perawan, ketiga namanya dari Yunani yaitu Yesus, us gitu. Gak ada itu dalam konsep Yahudi ya. Kalau memang ngomongin tentang tidak mengenal, tidak akan dikenal, tidak akan Anda percaya. Justru dalam literatur Yahudi malah nama-nama ini nih yang Anda sebutkan itu sangat dihinakan buat mereka. Namun kami tetap dalam porsi kami tidak menghinakan juga tidak menuhankan. Ya, saya mungkin itu dulu karena ini 3 menit, silakan Bahi Islam. Sisakan 1 menit untuk Akhi
Akhi Musa, silakan Akhi, 1 menit. Diatur waktunya 5 menit sebentar ya untuk 2 narasumber ya Bang, masing-masing 5 menit. Bang Dalbo, Bang Ho, silakan. Silakan Akhi Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para hamba Allah yang ada di Rom, dan selamat siang untuk para Kristen yang ada di Rom, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para hamba Allah yang ada di live comment. Menanggapi perihal masalah apa yang disampaikan siapa yang di bawah saya ini, bahasanya Allah SWT itu siapa, Allah SWT itu siapa ya. Allah SWT, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu pun tertulis di dalam kitab kalian ya, di dalam Taurat itu sendiri, di mana Allah itu maha tinggi lagi maha suci lagi maha tinggi, yang itu artinya SWT itu ya. Nah, terus bagaimana tentang perihal masalah perjanjian? Dikata bahasanya kalian berkata bahasanya sunat itu hanyalah budaya Yahudi, yang dimana Yahudi itu turun temurun. Terus orang di luar Yahudi tidak boleh tidak bersunat, tidak diwajibkan untuk bersunat. Namun berbeda halnya perjanjian Allah terhadap Abraham, bahkan orang asing pun wajib disunat ya, dan itu menjadi sebuah perjanjian kekal. Nah, ketika Kristen membuat narasi-narasi seperti apa yang disampaikan tadi, atas dasar apa ketika menyampaikan itu, dengan ilmu apa, dan dari informasi dari mana yang mengatakan bahasanya itu hanyalah budaya Yahudi dan tidak diwajibkan orang asing di luar Yahudi itu bersunat. Oke, itu saja dulu. Silakan Akhi Alif Terima tambahkan. kasih. Sekarang udah habis. Sekarang 5 menit ya untuk dua orang. 5 menit karena sempit kalau sedikit kalau 3 menit. Jadi 5 menit untuk 2 orang Kristen bernarasi dan 5 menit untuk 2 orang Muslim bernarasi. Silakan 5 menit saudara Kristen. Silakan. Ayo Bang Egin, kamu lagi. Oke, sekarang giliran saya ya. Oke. Kalau mengenai Ibrahim ya,